Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4301, Situasi Sanzu, Bagian 2. Tuan, sekarang Sanzu sangat berbahaya, haruskah kita segera kembali ke sekte? Zhou Xi mendengar bahwa situasi saat ini di Sanzu seperti bangunan istana yang akan segera dihancurkan. Jika Lin Bai dan yang lainnya masih berdiri di bawah bangunan istana dan menunggu bangunan istana runtuh, mereka pasti akan terluka. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan mendesah pahit. Jika menurut analisis tadi, sebagian besar wilayah Sanzu telah jatuh ke tangan klan iblis, dan sekarang perang antara klan iblis dan Teran belum berakhir. Jika kita meninggalkan kota Huanglong sekarang, saya khawatir kita akan dikepung oleh puluhan ribu klan iblis sebelum kita meninggalkan kota Huanglong. Meskipun kekuatanku tidak buruk, aku memiliki lebih dari cukup untuk menghadapi beberapa Daojing. Tetapi jika aku bertemu dengan klan iblis tingkat Daozun, bahkan perlindungan diriku sendiri akan menjadi masalah. Terlebih lagi, kultivasimu lemah, dan Sun Yao terluka parah dan masih koma. Jika kita meninggalkan kota Huanglong saat ini, kita pasti akan menjadi domba yang berjalan di hutan belantara dan dibantai oleh orang lain. Lin Bai awalnya berencana untuk kembali ke Zhou Xi dan Sun Yao, dan segera meninggalkan Sanzu bersama beberapa orang. Tetapi yang tidak pernah terpikirkan oleh Lin Bai adalah kecepatan pawai klan iblis begitu cepat sehingga dia hanya meninggalkan kota gurun selama lebih dari 20 hari. Setelah kembali, Sanzu telah menduduki lebih dari separuh negara. Sekarang di tanah Sanzu, klan iblis telah lebih dari Teran, dan di luar kota, telah menjadi surga bagi klan iblis. Ada banyak gerbang dan keluarga besar di kota itu, dan susunan benteng itu dapat bertahan untuk jangka waktu tertentu. Tetapi begitu keluar dari kota itu, berapa banyak klan iblis yang akan mengalir keluar dari pegunungan dan hutan dalam satu waktu akan mencabik-cabik Lin Bai dan yang lainnya. Lin Bai merasa bahwa kultivasinya bagus. Bahkan jika dia bertemu dengan Daozun biasa, dia bisa bertarung, tetapi ketika dia bertemu dengan klan iblis Daoshan. Apakah kamu bertemu dengan klan iblis Daoshan? Itu sangat berbahaya bagi Lin Bai. Bahkan jika dia tidak bertemu dengan para dewa Tao dan iblis di tingkat Daoshan, Zhou Xi Jiuji hampir tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Sun Yao terluka parah dan tidak sadarkan diri. Liu Anan bahkan tidak dapat melindungi dirinya sendiri, apalagi Liu Anan. Jika Lin Bai sendirian, Lin Bai masih ingin mengambil risiko. Mungkin dengan pengalaman bertarungnya selama bertahun-tahun dan penilaian medan perangnya, dia masih bisa keluar dari Sanzu. Tetapi jika dia membawa Zhou Xi, Liu Jiangxue, Liu An dan Sun Yao, yang tidak sadarkan diri, kemungkinan mereka keluar dari Sanzu bersama-sama hampir nol. Lin Bai dan Zhou Xi berdiri di dekat jendela untuk menganalisis situasi terkini di Sanzu. Liu Anan dan Liu Jiangxue duduk di samping tempat tidur dan merawat Sun Yao yang sedang koma. Meskipun saudara perempuan mereka tidak menyela, Liu Jiangxue sudah dapat mengetahui dari kata-kata Lin Bai bahwa situasi terkini tidaklah optimis. Bahkan setelah mendengar analisis Lin Bai beberapa kali, Liu Jiangxue ketakutan dan diam-diam mengepalkan tinjunya. Sedikit ketakutan. Wajah Zhou Xi pucat dan matanya panik. Kalau begitu, kita tidak akan pergi, kita tidak akan tinggal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan menatap para prajurit yang ketakutan di jalan dari penginapan Qinglong dan berkata dengan suara rendah, satu-satunya cara untuk pergi sekarang adalah pergi. Kemana? Zhou Xi bertanya dengan tergesa-gesa. Liu Jiangxue juga penuh dengan kekhawatiran dan mengangkat matanya untuk melihat Lin Bai. Bantu Sanzu memenangkan perang ini. Lin Bai berkata. Setelah beberapa hari pemulihan, luka Zhou Xi berangsur-angsur pulih, dan Sun Yao mulai sadar kembali, tetapi tubuhnya masih lemah. Lin Bai meminta Liu Jiangxue dan Liu Anan untuk menjaga Sun Yao. Dia membawa Zhou Xi keluar dari penginapan dan datang ke jalan. Dia berjalan dan berhenti dan mengamati kota. Pada hari pertama, Lin Bai berjalan ke tembok kota Huanglong dan melihat ke atas. Di pegunungan di luar tembok kota, Lin Bai merasakan banyak bau ras iblis. Meskipun dia belum membentuk pengepungan, akan sangat berbahaya untuk meninggalkan kota dengan gegabah. Pada saat ini,
Lin Bai yakin bahwa dia tidak dapat meninggalkan kota naga yang sunyi itu. Jika dia sendirian, dia masih bisa berjuang sendiri. Tetapi dengan Zhou Xi dan yang lainnya, sangat sulit untuk pergi. Keesokan harinya, Lin Bai dan Zhou Xi berjalan di jalan, menemukan sebuah pub untuk minum, dan pada sore hari meninggalkan Dongcheng menuju Beicheng. Pada saat yang sama, pada malam itu, satu keluarga besar di kota Huanglong dibantai oleh ras iblis semalam. Pada hari ketiga, Lin Bai pergi ke kota selatan dan kota utara lagi, tinggal di sana untuk waktu yang lama. Pada malam hari, seorang tamu dari kamar dagang Qinglong di kota Huanglong dicabik-cabik oleh klan iblis. Darah orang lain telah mengering. Dalam beberapa hari terakhir, Lin Bai juga melihat banyak penjaga didirikan di jalan. Banyak prajurit menyebarkan pikiran mereka di menara siang dan malam, memperhatikan dengan saksama setiap gerakan di kota. Di jalan, ada penjaga yang berpatroli siang dan malam untuk memperkuat pengawasan. Tetapi bahkan di bawah kendali yang ketat seperti itu, klan iblis masih menang berkali-kali, dan 3 kamar dagang masih tidak berdaya. Hari keempat, hari kelima, Lin Bai masih bersama Zhou Xi di jalan. Sampai hari keenam ketika Lin Bai keluar, jalan itu penuh dengan penggorengan, rumah raja di kota utara Wang di Beicheng hancur. Itu sudah hancur. Apa? Kota utara hancur. Ada apa? Baru tadi malam. Klan iblis membutuhkan cara yang aneh. Keluarga yang kuat seperti keluarga raja di kota utara telah dihancurkan secara diam-diam. Ya Tuhan, bahkan rumah raja di kota utara telah dihancurkan. Bagaimana kita bisa melindungi diri kita sendiri di kota naga yang sunyi? Keluarga kerajaan Beicheng adalah salah satu dari 18 keluarga besar di kota Huanglong. Begitu dalam sehingga tidak ada seorang pun yang hidup dalam satu malam. Bagaimana aku bisa melindungi diriku sendiri? Ya Tuhan, apakah kita benar-benar akan mati di kota naga liar? Di jalan-jalan dan gang-gang, orang-orang membicarakan tentang kehancuran rumah raja di Beicheng. Ketika rumah raja dihancurkan, perasaan gelisah dan takut menyebar di kota seperti kebakaran padang rumput. Ayo pergi dan lihat Beicheng. Bersama Zhou Xi, Lin Bai berjalan ke kota utara. Dia segera tiba di rumah Wang di Beicheng. Keluarga Wang di Beicheng masih merupakan kekuatan yang kuat di kota Huanglong. Ada juga beberapa ahli di tingkat dewa dan abadi di bawah pintu. Mereka mengelola berbagai toko. Meskipun mereka tidak bisa sekaya 3 kamar dagang, mereka juga dianggap sebagai rumah tripod. Setelah ribuan tahun di kota utara, mereka dibunuh oleh keluarga kerajaan. Di luar rumah keluarga Wang di Beicheng, Lin Bai dapat melihat banyak prajurit berkumpul di sekitar rumah untuk melihat-lihat. Dinding rumah dikelilingi oleh sekelompok penjaga yang dibentuk oleh 3 kamar dagang. Tidak seorang pun diizinkan untuk mendekatinya. Remas apa? Remas apa? Zhou Xi melihat bahwa ada terlalu banyak orang berkumpul di depannya. Dia ingin membuat lubang agar Lin Bai bisa maju untuk melihat. Tetapi ketika dia bertemu dengan prajurit di depannya, dia berteriak padanya. Lin Bai menahan Zhou Xi, menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Jangan pergi untuk melihatnya. Lihat-lihat saja. Bab 4302 Air di luar rumah. Lin Bai dan Zhou Xi menghilang dengan tenang di antara kerumunan dan berjalan ke gang-gang di sekitar rumah keluarga Wang di Beicheng. Tuan, kami kesulitan untuk datang ke sini. Bagaimana kalau kita masuk dan melihat-lihat? Zhou Xi sangat bingung. Lin Bai sudah datang ke sini. Mengapa tidak masuk dan melihat-lihat? Mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk. Lin Bai berkata sambil tersenyum, apa yang bagus untuk dilihat? Pembunuhan iblis, kamu belum melihatnya. Itu tidak lebih dari mencabik-cabik tubuh dengan cakar, darah beterbangan dan cipratan visceral. Apa yang bagus untuk dilihat dalam adegan berdarah seperti itu? Zhou Xi berkata sambil tersenyum pahit, mengapa Tuan datang ke rumah raja di Beicheng? Saya ingin tahu bagaimana klan iblis membunuh puluhan ribu prajurit dalam satu malam, dan melakukannya dengan tenang, tanpa gerakan apapun, bahkan para prajurit di jalan-jalan di sekitar rumah raja di Beicheng tidak pernah menemukan sesuatu yang berbeda. Itu aneh. Dan bukan hanya keluarga kerajaan Beicheng,
tetapi hampir semua keluarga dan pasukan yang telah dibantai oleh klan iblis akhir-akhir ini semuanya mati dengan cara yang sama. Dalam satu malam, tidak ada suara atau gerakan, dan bahkan para penjaga yang berdiri di gerbang tidak mendengar pertempuran di rumah itu. Bagaimana mungkin? Klan iblis membantai puluhan ribu orang. Jika tidak ada suara yang keluar, itu sama sekali tidak mungkin. Bahkan jika itu adalah teriakan minta tolong seorang prajurit, itu akan cukup untuk membuat para prajurit di sekitar sejauh puluhan mil. Tetapi keluarga-keluarga yang hancur ini bahkan tidak mendengar sepatah kata pun untuk meminta bantuan. Zhou Xi mengerutkan kening, ya, aneh sekali. Rasanya seperti semua orang terbunuh saat tidur. Namun, tidak mungkin semua orang bisa tidur dalam keluarga besar yang beranggotakan puluhan ribu orang, bukan? Zaizan berkata bahwa bagi kita yang berguru seni bela diri dalam Taoisme, apalagi tidak tidur selama sehari, bahkan jika kita tidak tidur selama 10 tahun, itu tidak akan berdampak besar pada latihan dan tubuh kita. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, itu benar. Jadi menurutku, mungkin saja klan iblis telah memilih pasukan untuk menyerang terlebih dahulu, dan kemudian mendirikan semacam penghalang yang sangat kuat di sekitar rumah. Jika penghalang itu tidak ditembus, tidak ada suara yang bisa terdengar darinya. Lin Bai melangkah maju, dan Zhou Xi bertanya di belakangnya, apa yang kita cari di gang ini? Lin Bai berkata, jika kau ingin membangun batas yang tidak dapat ditembus bahkan oleh prajurit tingkat Tao Shen, kau memerlukan setidaknya satu klan iblis dari Tai Dao Guo. Namun, menurutku klan iblis tidak akan mengirim klan iblis dari Tai Dao Guo untuk melakukan ini, jadi pesona ini harus memiliki berkah susunan. Selama ada susunan, pasti ada bendera arai atau petunjuk lain di sekitar. Kita bisa memahami bagaimana klan iblis membunuh orang secara diam-diam, dan kemudian kita bisa menemukan klan iblis. Setidaknya kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk menyimpulkan siapa keluarga berikutnya yang akan membunuh klan iblis. Zhou Sidaksi berkata, Tuan benar, dan aku juga membantunya untuk menemukannya. Tuan dan pelayan itu mencari di gang-gang di sekitar rumah Wang. Namun, butuh seharian penuh untuk menemukan lingkaran rumah Wang, tetapi tetap tidak menemukan jejak apapun. Apakah tebakanku salah? Lin Bai sedikit frustrasi dan mengerutkan kening, dengan tenang membersihkan semua petunjuk di dalam hatinya. Ini benar-benar aneh. Jika susunannya diatur, bahkan jika bendera susunan diambil oleh klan iblis, itu juga harus meninggalkan beberapa petunjuk, seperti kekuatan spiritual yang diserap saat bendera susunan berjalan, atau penyok di bawah penempatan bendera susunan. Tetapi kami mencari di sekitar rumah Wang, tetapi kami tidak menemukan petunjuk tentang cara mengatur pertempuran. Satu-satunya petunjuk yang ditemukan adalah bahwa 3 kamar dagang digunakan untuk melindungi tempat kejadian di rumah Wang. Zhou Xi juga mengerutkan kening dan menggaruk kepalanya. Lin Bai berjalan di depannya dalam diam. Dia tidak menjawab Zhou Xi. Dia memikirkan dirinya sendiri. Namun setelah Lin Bai berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti. Untungnya, Zhou Xi berhenti dengan tergesa-gesa, jika tidak, dia akan menabrak punggung Lin Bai. Tuan, ada apa? Lin Bai melihat ke dinding terowongan. Dinding itu basah. Banyak tetes air jatuh dari dinding dan jatuh ke sudut. Di daerah dataran rendah, genangan air terkumpul. Lin Bai berjalan mendekat dan berjongkok di samping air, merenung. Zhou Xi juga berjongkok, melihat dengan saksama, dan berkata, Tuan, ini air biasa. Lin Bai berkata, tidak ada hujan di tanah tandus akhir-akhir ini, dan semua biji yang menempa kota adalah harta karun. Setelah hujan biasa dan air spiritual biasa bersentuhan dengan tanah, mereka akan segera mencair dan tidak akan meninggalkan air di tanah. Kalau begitu airnya agak aneh. Lin Bai Lingli menggulung setetes air dengan hati-hati dan menggantungnya di antara jari-jarinya. Dia membuat penilaian yang cermat. Air ini tidak beracun dan tidak memiliki kekuatan spiritual. Air ini seperti sungai di dunia. Zhou Xi, apakah kamu ingat bahwa kita berjalan di sekitar rumah keluarga Wang, di hampir setiap dinding jalan, airnya sangat basah, seolah-olah kita baru saja basah kuyup. Lin Bai bertanya perlahan saat itu. Zhou Xi memikirkannya dengan saksama,
mengangguk dan berkata, "Itu benar, tetapi kami tidak peduli. Aku mungkin tahu apa yang sedang terjadi." Lin Bai bangkit, matanya cerah, hatinya masih memiliki penilaian yang halus. Tiba-tiba, dari lorong-lorong di kedua sisi Lin Bai dan Zuxi, sekelompok prajurit menyerbu masuk. Mereka menatap Lin Bai dan Zhou Si dengan wajah muram dan berteriak, "Mereka adalah mereka. Itu mereka. Mereka licik. Mereka pasti mata-mata klan iblis. Tangkap mereka untukku. Tangkap mereka." Kelompok prajurit ini mengenakan seragam dari 3 kamar dagang utama, membuat Lin Bai mengenali asal mereka. Wajah Lin Bai tenggelam dan tidak bergerak. Zhou Si bergegas maju dan berteriak, "Kalian telah salah paham. Kami bukan mata-mata iblis, kami bukan mata-mata iblis. Tuan kami adalah murid dalam dari Sekte Iblis Abadi. Datang ke sini adalah untuk menyelidiki metode pembunuhan iblis. Jangan lakukan itu, jangan lakukan itu, kalau tidak, tuanku akan membunuh kalian semua." Mendengar kata-kata Zhou Si, Lin Bai memutar matanya, seolah-olah dia adalah seorang pembunuh di hati Zhou Si. "Bagaimana? Murid-murid inti dari Sekte Iblis Abadi?" Mendengar sebutan ini, para prajurit yang bergegas ke Lin Bai dan Zhou Si tercengang dan melambat. Setelah beberapa saat, beberapa prajurit yang datang dengan cepat dari belakang kerumunan melihat Lin Bai dan Zhou Si dan berteriak kegirangan, "Itu adalah saudara seperguruan King Luo. Tolong jangan lakukan apapun. Ini adalah saudara seperguruan saya King Luo dari Sekte Iblis Abadi, dan penguasa Pondok Pedang Tibet, salah satu dari 7 kuil Tao dari Sekte Iblis Abadi. Jika Anda tidak mendengarkan nasihat dan Anda harus maju, pedang saudara seperguruan saya King Luo tidak sia-sia." Orang-orang yang keluar adalah Liang Ke Zhong Yuan Zheng Fang, yang telah terpisah dari Lin Bai dan Zhou Si selama beberapa hari, dan beberapa talenta muda dari 3 kamar dagang. Mereka semua diperintahkan untuk menyelidiki metode pembunuhan klan iblis. Bab 4303 Pria Berjubah Hitam. "Kakak senior King Luo, apa yang kau temukan?" Setelah mendengar suara Zhong Yuan dan Liang Ke, para penjaga yang dibentuk oleh 3 kamar dagang semuanya mengerti bahwa orang-orang di depan mereka adalah penguasa Sekte Iblis Abadi. Mereka berhenti dan tidak menyerang. Sebaliknya, beberapa orang masih menunjukkan rasa kagum di mata mereka. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada." Lin Bai tidak yakin dengan air yang mengalir di dinding, jadi dia tidak membuka mulutnya untuk memberi tahu Liang Ke dan Zhong Yuan. Gaya perilaku klan iblis ini sangat aneh dan mudah berubah. Itu dapat membunuh keluarga besar tanpa suara dalam semalam. Ketiga kamar dagang menduga bahwa itu mungkin orang kuat yang berada di luar ranah Taoisme dan dewa. Itu benar-benar rumit. Wajah Zhong Yuan penuh dengan kesuraman, dan dia secara alami mengerti bahwa situasi yang dihadapi kota naga yang sunyi itu dipertaruhkan. "Kakak King Luo, 7 hari lagi, 3 kamar dagang akan mengadakan pertemuan di kamar dagang Qinglong dengan orang-orang kuat yang telah melarikan diri dari kota Huanglong dan kota-kota lainnya untuk membahas arah masa depan kota Huanglong. Jika Anda punya waktu, Anda bisa datang untuk melihatnya." Zhong Yuan berkata kepada Lin Bai lagi. Liang Ke juga berkata, "Ya, kakak King Luo, ayahku ingin mengundang Anda ke kamar dagang Tianliang sejak lama. Namun, akhir-akhir ini, klan iblis merajalela. Orang tua saya dan 2 kamar dagang lainnya lemah dan penuh dengan masalah sepele. Ini telah tertunda. Jika kakak King Luo bersedia pergi ke pertemuan, itu akan menjadi yang terbaik." Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Jika saya punya waktu, saya akan datang." Zhong Yuan memberikan catatan itu kepada Lin Bai dan berkata, "Jika kakak King Luo datang, hubungi saya dengan catatan itu. Saya akan datang dan membawanya ke pintu masuk." Lin Bai mengangguk sedikit dan menerima catatan itu. Zhong Yuan berkata, "Kita harus berkeliling rumah keluarga Wang untuk mencari tahu apakah rumah itu masih berharga. Kita tidak akan tinggal di sini lagi. Kakak seperguruan King Luo, kita pergi dulu." "Baiklah." Lin Bai mengangguk dan berpamitan kepada 3 orang dan pengawal dari 3 kamar dagang, "Ayo, kembali dan beristirahat." Setelah meninggalkan kota utara, Lin Bai dan Zhou Si kembali ke kota timur untuk beristirahat sehari. Keesokan paginya,
Lin Bai dan Zhou Xi meninggalkan penginapan Qinglong dan terus berkeliaran di sekitar kota naga yang sunyi. Bahkan Zhou Xi merasa bingung. Apa yang dicari Lin Bai? Pada siang hari kelima, matahari sedang tinggi dan kota itu sangat panas. Lin Bai dan Zhou Xi berjalan di jalan yang ramai di bawah terik matahari. Tiba-tiba, Lin Bai merasakan hawa dingin lewat. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba berhenti dan melihat ke belakang. Kesejukan itu datang dari sebuah jalur. Zhou Xi, pergilah dan cari tahu apakah ada keluarga terkenal di sekitar kota gurun. Lin Bai berdiri diam di pintu masuk gang dan berkata kepada Zhou Xi. Zhou Xi diperintahkan untuk pergi mencari tahu tentang berita itu. Lin Bai memesan secangkir teh melati di sebuah kedai teh kecil di pinggir jalan dan duduk untuk minum. Sambil memegang cangkir teh dan menyeruput teh bunga, mata Lin Bai menyapu seorang prajurit pejalan kaki di jalan. Awalnya, banyak orang yang tidak menarik perhatian Lin Bai sampai mata Lin Bai tiba-tiba tertuju pada seorang prajurit yang terbungkus jubah hitam. Prajurit itu terbungkus jubah hitam dan tidak terlihat tinggi, gemuk, dan kurus. Dia mengenakan jubah panjang dan topi untuk menutupi sebagian besar wajahnya. Setelah berjalan di sekitar jalan beberapa kali, dia akhirnya meminta secangkir teh wangi di kedai teh kecil tempat Lin Bai menetap. Di kedai teh kecil itu, hanya ada 2 tamu teh, Lin Bai dan prajurit berjubah hitam. Setelah dia duduk, Lin Bai berjalan sambil membawa cangkir tehnya dan duduk di seberangnya. Dia bertanya sambil tersenyum, "Kau bukan pendekar kota Huanglong, kan?" Pria itu menundukkan kepalanya. Di balik topinya yang panjang, dia hanya bisa melihat separuh bagian bawah wajahnya, tetapi dia tidak bisa melihat hidung dan matanya. Sekarang klan iblis sedang kacau di pegunungan dan negara bagian, dan aku tidak tahu berapa banyak pendekar yang telah melarikan diri dari segala arah. Apakah aneh bahwa aku bukan pendekar kota naga liar? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Itu benar. Aku hanya khawatir kau tidak akan beradaptasi dengan cuaca panas kota Huanglong jika kau datang dari jauh. Bagaimanapun, tempat ini berada di pedalaman, dikelilingi oleh pegunungan di semua sisi, jadi sulit untuk melihat air. Beberapa orang seni bela diri tidak akan beradaptasi dengan kondisi setempat ketika mereka datang ke sini. Kau tidak bisa bersih setelah minum teh." Setelah bartender membawakan teh, pendekar berjubah hitam itu meminumnya. Kemudian dia meletakkan uangnya dan berbalik. Dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Lin Bai. Melihat sosok pria itu pergi dan menghilang di antara kerumunan, senyum perlahan muncul di sudut mulut Lin Bai. Pada saat ini, Zhou Xi kembali dan datang ke kedai teh kecil dengan napas terengah-engah. "Ho ho tuan, jelas bahwa di balik kedua jalan itu, ada keluarga Qian di Nancheng. Salah satu dari 18 keluarga besar di kota Huanglong adalah keluarga yang setenar keluarga raja di kota utara. Baiklah, kembalilah." Lin Bai bangkit dari bangku dan pergi. Zhou Xi segera membayar teh dan menyusul Lin Bai. Dia bertanya dengan cemas, "Tuan, apakah Anda menemukan petunjuk? Apakah klan iblis akan bertarung melawan keluarga Qian di Nancheng? Jika itu benar, apakah kita ingin menunjukkan bahwa keluarga Qian di Nancheng harus bersiap lebih awal?" Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Hari-hari ini kamu mengikutiku, aku menemukan bahwa kamu dapat melihat segalanya dengan jelas, jadi mengapa bertanya padaku?" Zhou Xi berkata sambil tersenyum masam, "Budak tua, dibandingkan dengan tuannya memiliki pikiran yang peka dan sering kali dapat menemukan beberapa petunjuk dan detail yang tidak dapat ditemukan orang lain." Mata tua budak tua itu redup. Meskipun dia telah mengikuti tuannya untuk waktu yang lama, dia bahkan belum mempelajari keterampilan apapun dari tuannya. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Zhou Xi, menurutku apa yang kamu katakan semakin lama semakin enak didengar orang. Jangan tanya. Kembalilah. Keluarga Qian di Nancheng tidak akan mati untuk sementara waktu, tetapi para prajurit lainnya tidak tahu. Setelah kamu kembali, bersiaplah dan pergilah bersamaku ke konferensi aliansi yang diadakan oleh 3 kamar dagang." Ketika Lin Bai dan Zhou Xi kembali ke penginapan Qinglong untuk beristirahat, malam itu, pembantaian klan iblis berlanjut di kota Huanglong. Namun, kali ini,
bukan keluarga Qian di Nancheng, tetapi di sebuah kedai minuman. Klan iblis tiba-tiba muncul, membunuh ke segala arah, dan secara misterius menghilang di bawah pengejaran para penjaga. Oleh karena itu, ketiga kamar dagang harus mengadakan pertemuan prajurit aliansi untuk membahas cara menghadapi klan iblis, atau cara membuat pilihan di masa mendatang. Kakak seperguruan King Luo, Anda sangat baik hati datang. Lin Baihe membawa Zhou Xilai keluar dari kamar dagang King Long dan mengirim pesan kepada Zhong Yuan. Setelah beberapa saat, Zhong Yuan bergegas keluar untuk menyambut King Luo dan Zhou Xi ke kamar dagang King Long. Apakah konferensi prajurit aliansi sudah dimulai? Dalam perjalanan, Lin Bai bertanya dengan suara rendah. Zhong Yuan, dengan wajah muram, mengangguk, sudah dimulai. Tujuan utama konferensi seni bela diri aliansi ini adalah untuk membahas cara menghadapi klan iblis. Jika kita tidak dapat menghadapi klan iblis, kemana kota naga liar harus pergi? Ketiga kamar dagang tidak dapat membuat keputusan, jadi kami akan mengundang semua jenis orang kuat di kota untuk datang berdiskusi dengan kami. Bab 4304 Orang-orang kuat di ambang keputusasaan. Tiga kamar dagang di kota Huanglong sedang ramai-ramainya. Ada 18 keluarga besar di kota Huanglong, termasuk keluarga raja di kota utara dan keluarga Qian di kota selatan. Dalam beberapa bulan terakhir, 3 keluarga besar telah hancur di tangan klan iblis, yang membuat 18 keluarga besar panik. Selain petinggi inti dari 3 kamar dagang dan petinggi inti dari 18 keluarga besar di kota Huanglong, ada juga berbagai macam orang kuat kultivasi longgar di kota dan orang-orang kuat yang melarikan diri dari kota lain, serta murid-murid dalam dari sekte iblis abadi, yang juga memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan tersebut. Saat ini, tugas mendesak kota Gurun adalah merebut klan iblis. Jika kita membiarkan klan iblis ini merajalela, bahkan jika kita dapat menahan mereka, para pejuang biasa di kota Gurun tetap tidak akan dapat menahan mereka. Ya, menurut pencarian harta karun dari gerbang, akhir-akhir ini semakin banyak prajurit yang meninggalkan kota, dan bahkan banyak prajurit tingkat Taosian yang kuat meninggalkan kota bersama keluarga mereka. Dengan cara ini, bahkan jika iblis tidak mengepung kota, kota itu akan runtuh karena alasan internal. Ketika Zhong Yuan masuk ke aula konferensi bersama King Luo dan Zuxi dengan tenang, semua prajurit di aula membicarakannya. Lin Bai merasa bahwa para seniman bela diri di aula memancarkan suasana yang agak berat, seolah-olah awan menekan bagian atas aula. Adik seperguruan King Luo, kemarilah dan duduklah di sini. Zhong Yuan membawa King Luo dan Zhou Xi ke belakang kamar dagang King Long dan mengatur Lin Bai untuk duduk di baris kelima, sementara Zhou Xi berdiri dengan hormat di belakang Lin Bai. Setelah Lin Bai duduk, dia mendengarkan dengan saksama diskusi di antara kekuatan besar. Setelah mengatur Lin Bai, Zhong Yuan dengan tenang datang ke baris pertama dan membisikkan beberapa patah kata di telinga Presiden Kamar Dagang King Long. Orang tua yang duduk di baris pertama tiba-tiba menoleh ke arah Lin Bai yang duduk di baris kelima, melemparkan senyum ramah dan mengangguk sedikit. Orang ini seharusnya adalah Presiden Kamar Dagang King Long. Lin Bai juga memberi hormat sambil tersenyum. Kemudian, Ketua Kamar Dagang King Long terus mendengarkan diskusi orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat. Mereka tidak tahu dari mana mereka berasal. Bisakah kamu membunuh keluarga besar dengan diam-diam? Kurasa itu mungkin klan iblis yang membangun Tai Dao Guo untuk membuat masalah di kota. Ah, jika klan iblis yang telah membangun Tai Dao Guo ada di kota, bagaimana kita bisa menghadapinya? Meskipun detail kota tidak lemah, ada terlalu sedikit yang kuat. Namun, tidak ada satupun yang kuat yang telah mencapai Tai Dao Guo di kota. Jika klan iblis mengirimkan satu Tai Dao Guo yang kuat, maka tidak perlu lagi melawan di kota naga liar. Namun sekarang klan iblis di kota Huanglong membantai Teran dengan sembrono, dan dapat melakukannya dengan diam-diam, hanya klan iblis Tai Dao Guo yang dapat melakukannya. Meskipun banyak prajurit tidak ingin mempercayai klan iblis dengan Tai Dao Guo di kota, fakta itu membuat mereka terdiam. Sekali lagi, seluruh aula konferensi jatuh ke dalam depresi, yang membuat orang-orang tidak nyaman. Tuan-tuan, saya pikir sudah waktunya untuk berpikir tentang berdamai dengan klan iblis.
Tepat pada saat ini, kepala keluarga Zhao di Dongcheng, salah satu dari 18 keluarga besar di kota Huanglong, mulai berbicara dengan muram. Tuan Zhao, apa maksudmu? Seketika, seorang pria kuat berdiri dan berkata dengan suara dingin, apa kau benar-benar berpikir bahwa jika kau berdamai dengan klan iblis akan melepaskan kota naga liar? Aku dapat menjamin bahwa begitu kota naga meletakkan semua pertahanannya dan berdamai dengan klan iblis, itu akan menjadi hari ketika klan iblis membantai kota naga gurun. Kepala keluarga Zhao di Dongcheng berkata dengan muram, keluarga kami telah tinggal di kota naga liar selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kami tidak tahu temperamen klan iblis? Namun sekarang tampaknya klan iblis telah menang. Jika kota naga liar terus melawan, hanya ada jalan buntu yang menunggu kita. Jika kita berdamai saat ini, kita masih memiliki sedikit kekuatan modal di tangan kita, dan mungkin klan iblis dapat menyingkirkannya. Aku mendukung makna keluarga Zhao di Dongcheng, dan aku tidak bersedia berdamai dengan klan iblis, tetapi sekarang kita harus bersiap untuk yang terburuk. Kota naga liar kita bukanlah kota dengan banyak prajurit yang kuat. Kita hanyalah kota pedagang. Berapa lama kita bisa melawan klan iblis? 1 bulan, 2 bulan, atau setengah tahun? Jika kota Jingyang dan Changlei Zong tidak memimpin untuk menekan klan iblis, semua perlawanan kota Huanglong akan sia-sia. Seketika, para pemilik dari 18 keluarga besar maju untuk menyampaikan pendapat mereka dengan berbagai sikap. Beberapa orang mengambil alih perang dan merasa bahwa berdamai dengan klan iblis tidak diragukan lagi seperti meminum racun untuk memuaskan dahaga. Beberapa orang berpikir bahwa mereka terus melawan dalam situasi putus asa, dan informasi internal mereka telah habis. Pada saat itu, mereka tidak memenuhi syarat untuk berdamai dengan keluarga iblis. Ketika orang-orang kuat mulai membahas apakah perang itu damai, pada kenyataannya, mereka masih memutuskan bahwa mereka tidak dapat menangkap klan iblis di kota itu. Presiden dari 3 kamar dagang itu terdiam dan muram. Meskipun para pejuang pelarian lainnya sangat terampil, mereka tidak memiliki banyak status di kota Wastelen, jadi mereka tidak banyak bicara. Hampir semua pertemuan diadakan oleh pemilik 18 keluarga besar di kota itu. Tuan Zhao, apakah terlalu dini untuk berdamai? Saya pikir keluarga Zhao Anda yang memiliki karir yang berbeda. Haruskah keluarga Zhao mengikuti contoh kota Jingyang dan klan Changlei dan menggunakan kekuatan klan iblis untuk melemahkan kekuatan keluarga besar lainnya di kota Wastelong kita dan mengambil alih kita? Tuan keluarga Qian benar-benar istri seorang pria terhormat dengan hati seorang penjahat. Bahkan jika Zhao tidak tahan lagi, dia juga seorang manusia. Tentu saja, saya ingin berjuang untuk umat manusia. Bagaimana saya bisa hidup dengan klan iblis? Saya mengajukan usulan ini hanya untuk membuat rencana komprehensif untuk kota Wastelong. Pemimpin keluarga Zhao berkata begitu. Siapa yang tahu apa yang ada dalam hatimu? Apa maksudmu, Pak Tua Qian? Tidak menyenangkan. Apa maksudnya tidak menarik? Mengapa kau ingin bertarung? Bertarunglah sesukamu. Apa kau takut padamu? Saat itu, suasana di aula dewan pernah kacau. Beberapa keluarga dulunya memiliki beberapa gesekan dan dendam pada hari kerja. Sekarang, di aula pertemuan, jika terjadi perselisihan, akan terjadi perkelahian. Cukup, jangan membuat keributan lagi. Ketua Kamar Dagang Qinglong membentak, dan kultivasi di tingkat Taoisme dan dewa tiba-tiba jatuh, menekan para prajurit yang gelisah. Para pemilik dari 18 keluarga duduk dalam diam dan saling memandang dengan kebencian. Ketua Kamar Dagang Qinglong berkata dengan suara rendah, memanggil semua orang ke sini bukan untuk kita bertengkar, tetapi untuk melihat apakah ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan kebutuhan mendesak kota naga yang sunyi. Pemimpin keluarga Zhao tidak memiliki niat jahat. Dia mengusulkan untuk berdamai dengan klan iblis. Kita harus benar-benar membuat rencana terburuk. Pemimpin keluarga Chen benar. Sekarang kota naga tandus masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu, tetapi tidak perlu tempat untuk berdamai dengan para iblis. Ketua Kamar Dagang Tian Liang berkata, 3 kamar dagang kami telah memutuskan bahwa selama kota naga tandus masih hidup,
tiga kamar dagang kami bersedia membuka rumah harta karun, mengambil semua detailnya dan bertarung dengan klan iblis. Bahkan jika tiga kamar dagang dihancurkan hari ini, kami harus menjaga kota naga tandus. Pada saat yang sama, Presiden Kamar Dagang Myeibao juga berkata, saya tidak berpikir kota naga yang sunyi itu belum bersiap untuk yang terburuk. Bahkan jika klan iblis dibiarkan membuat kerusakan di kota itu, selama tiga kamar dagang kita benar-benar menjaganya, seharusnya tidak menjadi masalah untuk bertahan selama beberapa tahun. Presiden dari tiga kamar dagang telah maju untuk menyampaikan pandangan mereka. Makna mereka sangat jelas. Mereka tidak ingin berdamai dengan klan iblis. Sebenarnya, pada saat ini, suara dari tiga kamar dagang baru saja turun. Lin Bai, yang duduk di belakang kamar dagang Qinglong, berbicara sedikit. Bab 4305, Strategi untuk Mengusir Musuh. Sebenarnya, memang benar bahwa kita belum sampai pada titik akhir, dan masih ada ruang untuk bermanuver. Setelah presiden dari tiga kamar dagang menyampaikan pendapat mereka, seluruh ruang konferensi menjadi sunyi. Tiba-tiba, sebuah suara dari belakang kamar dagang Qinglong memecah keheningan. Mereka semua mendongak ke bagian belakang kamar dagang Qinglong. Hampir tidak ada seorang pun yang bisa diajak bicara. Kemudian seseorang berteriak, siapa yang berteriak, tidakkah kalian tahu di mana ini? Bisakah kalian sampai? Ketua kamar dagang Qinglong sedikit menoleh ke belakang. Dia kebetulan melihat Lin Bai perlahan berdiri dari tempat duduknya, mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, saya telah bertemu dengan semua pendahulu kota Huanglong, murid inti saya dari Sekte Setan Abadi. King Luo. Dikatakan bahwa King Luo, Sekte Setan Abadi, telah datang ke kota gurun dan tinggal di penginapan Qinglong. Aku tidak menyangka King Luo masih sangat muda, dan dia menduduki salah satu dari 7 kuil Tao Sekte Iblis Abadi di usia muda. Sungguh patut dibanggakan. Banyak prajurit di kota Huanglong telah mendengar beberapa berita yang ditemukan oleh Sekte Iblis Abadi beberapa waktu lalu yang menggemparkan 13 negara bagian abadi. Secara khusus, King Luo, yang baru saja masuk sekolah, sangat dihargai oleh sekte tersebut dan menduduki 7 kuil Tao Sekte Iblis Abadi. Untuk sementara waktu, hal itu menarik kekaguman banyak orang. Ketua Kamar Dagang Qinglong berseri-seri dengan gembira, King Luo Xiaoyou, apakah kamu punya strategi yang bagus? Lin Bai berkata sambil tersenyum, sebenarnya, sangat mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Yang perlu dilakukan hanyalah menangkap klan iblis yang merajalela di kota. Apakah begitu rumit? Ketua Kamar Dagang Tian Liang mendesah getir, King Luo Xiaoyou, mudah untuk mengatakan ini, tetapi sangat sulit untuk duduk tegak. Selama periode ini, 3 kamar dagang dan pasukan besar dan kecil di kota Huanglong membentuk pasukan penjaga, berpatroli siang dan malam, tetapi mereka masih tidak dapat menangkap klan iblis. Lin Bai memutar matanya dan berkata, saya akan menunjukkan jalan yang terang menuju kota naga liar. Presiden Kamar Dagang Myeibao berkata sambil tersenyum, apa pendapatmu, tetapi tolong jujur saja. Baiklah, mari kita dengarkan para murid dalam Sekte Iblis Abadi. Siapa jenius paling populer di Sekte Iblis Abadi saat ini? Para pemilik dari 18 keluarga lainnya di kota Huanglong memandang Lin Bai dengan serius, menunggu Lin Bai untuk membuat rencana untuk mundur dari musuh. Hanya ada 3 hal yang perlu dilakukan di kota naga yang sunyi, yang tidak hanya dapat menyelesaikan kebutuhan mendesak kota naga yang terpencil, tetapi juga membantu Sanzu memenangkan perang. Lin Bai mengulurkan 3 jari sambil tersenyum. Banyak pendahulu kita tampaknya gagal memahami apa inti dari masalah ini. Hal pertama yang perlu kita lakukan pertama-tama bukanlah menangkap iblis yang merajalela di kota, tetapi menstabilkan hati kota naga liar yang berfluktuasi, bukan? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Kepala Zhao berkata dengan wajah muram, kita harus menangkap klan iblis yang merajalela ini, bukan hanya untuk menstabilkan hati orang-orang. Tetapi klan iblis tidak dapat menangkapnya. Klan iblis ini bersembunyi di mana-mana di kota, dan tidak ada jejak untuk ditemukan. Lin Bai berkata sambil tersenyum, benar-benar tidak dapat menangkap, tidak bisakah berpura-pura juga menangkap. Dengan kekuatan 3 kamar dagang dan 18 keluarga di kota Huanglong,
bukankah tidak masalah untuk mengirim beberapa orang kuat keluar kota untuk menangkap beberapa klan iblis di tingkat Taoisme di pegunungan dan dataran? Sederhana saja. Aku bisa mengirim seseorang dari kamar dagang Tianliang untuk menangkap klan iblis, tapi... Ketua kamar dagang Tianliang merenung, tapi King Luo, prajurit di kota Huanglong bukanlah orang bodoh. Kami sudah memikirkan cara ini sejak lama. Tapi, apakah menurutmu klan iblis yang kami tangkap secara acak dapat menenangkan hati kota Huanglong? Bisakah kalian meyakinkan para prajurit kota Huanglong? Lin Bai berkata, percaya atau tidak, itu urusan mereka. Terserah kalian apakah kalian melakukannya atau tidak. Kalian pergi keluar kota untuk menangkap beberapa klan iblis dan kembali ke kota untuk memenggal kepala mereka di depan umum untuk meyakinkan orang-orang. Bahkan jika mereka tidak percaya bahwa klan iblis yang kalian tangkap ini adalah klan iblis yang merajalela di kota, setidaknya mereka dapat melihat bahwa orang-orang kuat dari 3 kamar dagang dan kota Huanglong masih melawan dan mencoba membunuh mereka. Ini jauh lebih baik daripada kamu yang kelihatannya sangat sibuk sekarang, tetapi kamu tidak melakukan apa-apa. Setelah menenangkan orang-orang, kita akan punya cukup waktu untuk menghadapi klan iblis yang merajalela di kota. 3 presiden, bagaimana menurutmu? Setelah mendengar ini, ketiga presiden itu merenung dalam-dalam. Ketua Kamar Dagang King Long berkata, metode King Luo Xiaoyou adalah cara yang bagus. Kita harus menangkap beberapa klan iblis untuk dipenggal di depan umum, untuk meyakinkan orang-orang. Setidaknya, banyak orang dapat melihat bahwa 3 kamar dagang kita dan orang-orang kuat di kota Huanglong belum menyerah. Presiden Kamar Dagang Pencari Harta Karun berkata, metode ini juga layak dilakukan. Ada lebih banyak orang cerdas di dunia ini. Bahkan jika beberapa orang di kota dapat melihat petunjuknya, banyak orang tidak dapat melihat pemandangan ini. Mereka akan percaya bahwa 3 kamar dagang kita benar-benar telah menangkap keributan klan iblis di kota. Kamar Dagang Tianliang berkata, kalau begitu, kita harus menangkap lebih banyak klan iblis dan memenggalnya secara terpisah. Interval pemenggalan adalah setengah bulan, yang merupakan cara yang paling tepat. Usulan Lin Bai dengan cepat diakui oleh banyak orang kuat. Pemimpin keluarga Zhao yang menganjurkan perdamaian segera berdiri dan berkata, keluarga Zhao bersedia keluar kota untuk memburu klan iblis. Ketua Kamar Dagang King Long berkata, baiklah, saya serahkan pada keluarga Zhao. King Luo Xiaoyou, bukankah kamu mengatakan bahwa kota Huanglong perlu melakukan 3 hal? Ini yang pertama, dan 2 lagi. 3 kamar dagang dan orang-orang kuat di antara hadirin menatap Lin Bai dan bertanya kepada mereka perlahan. Lin Bai melanjutkan, hal kedua, aku pernah ke ujung lain Gunung Huasi beberapa waktu lalu, dan tiba di suku Kadal Api. Aku mendengar sebuah pesan bahwa 3 klan iblis di Sansu telah mengirim sejumlah besar material alam dan harta bumi ke Sekte Iblis Abadi, dan klan iblis Sansu juga mengatakan bahwa setelah klan iblis menyatukan negara pegunungan, mereka akan tunduk pada Sekte Iblis Abadi dan menukarnya dengan keabadian sebagai gantinya. Sekte Iblis Abadi tidak ikut campur dalam urusan Sansu. Mendengar kata-kata Lin Bai, para ahli di antara hadirin menarik napas. Banyak orang dengan marah berteriak, klan iblis memiliki pikiran yang dalam. Sayang sekali kota Jingyang Sansu kita dan Chang Lei Zong masih bertarung di dalam. Kalau tidak, bagaimana klan iblis bisa berteriak? Aku berkata mengapa yang terkuat dari Sekte Iblis Abadi belum tiba di Sansu, jadi klan iblis telah menggunakan cara di baliknya. Lin Bai melanjutkan, tuan-tuan, mereka semua tahu pola dari 13 negara bagian abadi. Mereka semua tahu bahwa ke-13 negara bagian tunduk kepada Sekte Iblis Abadi, tetapi ke-13 negara bagian memiliki pasukan mereka sendiri untuk mengelola berbagai wilayah. Jika tidak ada invasi oleh musuh asing, Sekte Iblis Abadi tidak akan berpartisipasi dalam pertikaian internal di dalam batas-batas negara bagian. Hal kedua yang ingin saya katakan adalah jika Sansu ingin mengalahkan klan iblis, ia harus meminjam kekuatan Sekte Iblis Abadi. Jika 3 kamar dagang di kota Huanglong bersedia mengirim beberapa detail ke Sekte Iblis Abadi dan mengundang yang kuat untuk berpartisipasi dalam perang, itu tidak hanya akan meringankan kebutuhan mendesak Sansu, tetapi juga dengan cepat menetap. Tentu saja,
Ini hanya proposal di bagian selanjutnya. Mengenai apakah 3 kamar dagang dan kota Huanglong bersedia mengadopsinya, itu masih tergantung pada apa yang Anda maksud. Begitu kata-kata Lin Bai jatuh, ketiga kamar dagang itu menjadi muram. Jika mereka ingin mengambil rinciannya dan mengirimkannya ke Sekte Iblis Abadi untuk mengundang yang kuat, berapa banyak material surgawi dan harta bumi yang dibutuhkan untuk mengundang yang kuat dari Sekte Iblis Abadi? Menurut penilaian teman-teman muda King Luo, berapa banyak sumber daya yang perlu dikirim kota Huanglong ke Sekte Iblis Abadi, untuk mengundang yang kuat dari Sekte Iblis Abadi? Setelah merenung sebentar, Presiden Kamar Dagang Qinglong bertanya kepada Lin Bai. Saya tidak tahu, tetapi setidaknya lebih dari klan iblis. Lin Bai terkekeh, tidak ada kelas di Sekte Iblis Abadi, dan ada banyak klan iblis di dalamnya yang menduduki posisi tinggi. Tetapi bagaimanapun juga, Sekte Iblis Abadi adalah klan manusia. Manusia akan memikirkan perasaan klan yang sama, dan mereka akan mengumpulkan sumber daya kultivasi sebagaimana mestinya.